Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Sahabat Prof. Aba dimanapun berada ya. Kalau mungkin kemarin kita lihat video kita terkait dengan membahas dinamika persoalan ijazah, itu video yang paling banyak ditonton oleh banyak orang ya, dan banyak komentar di situ. Mungkin secara isu sudah hilang dengan sendirinya dan lain-lain, tapi mungkin ada sisi-sisi lain yang perlu kita bahas ya, berkaitan dengan ijazah. Ya. Iya. Sebenarnya bukan berkaitan dengan ijazah sih. Prof. Aba menyampaikan berkaitan dengan kejujuran. Karena itu penting ya. Kita tidak bicara tentang orangnya ataupun siapanya, tapi ini berkaitan dengan aspek kejujuran yang memang perlu ditanamkan oleh setiap manusia, gitu ya. Apalagi jika nanti hal tersebut tidak mengandung unsur kejujuran. Karena yang terhormat adalah lebih baik mengakui walaupun kita salah daripada terus akhirnya, karena prinsipnya adalah kebohongan satu akan menimbulkan kebohongan-kebohongan yang lain. Dan kali ini akan dibahas bersama Prof. Aba ya, berkaitan dengan kejujuran ya. Temanya kejujuran pilih kali ijazah. Monggo Prof. Aba. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Arta kesempatannya. Alhamdulillah kita ketemu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Meskipun belum makan. Walaupun belum makan. Ada gulai Mas. Saya minggu kesiangan. Harusnya makan gulai itu. Iya, itu gulai. Di rumah gulai kambing. Kambing korban baru saya masak tadi malam. Baik. Saya ingin membahas tentang karena saya udah tua ya. Kan katanya dalam hidup itu perlu live, love, learn, ada 6 L itu. Life, love, learn, apalagi lalu yang terakhir leave a legacy, meninggalkan legacy. Legacy itu sesuatu yang layak dikenang. Coba misalnya tahu Pangeran Diponegoro kan? Tahu. Apanya Mas Arta? Buyut, kakek. Ya tokoh, menurut saya tokoh ya, tokoh pahlawan. Tokoh. Tapi bukan temennya Buyut Mas Arta, bukan temen desa dan sebagainya ya. Kurang tahu ya. Artinya secara personal kita nggak kenal kan? Sama, saya juga nggak kenal. Tapi saya sering sekali ngomongin tentang Pangeran Diponegoro. Tiba-tiba ceramah di Surabaya, di sebelah saya Ibu Miranda Diponegoro. Saya gini, asli nggak ini Diponegoronya? Asli Pak. Turunanku berapa? Aku turunan ke-5. Langsung sebut bapaknya ini Johan bla 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 Diponegoro. Nah, Diponegoro itu bukan buyut saya, bukan temennya buyut saya dan sebagainya, tapi sering saya omongkan. Kenapa? Karena dalam hidup dia di masa itu tahun 1800 sekian, perangnya 1825 sampai 1830, dia meninggalkan perbuatan yang memang layak dikenang. Ngerti nggak? Berjuang gila-gilaan menurut versi waktu itu, membuat VOC bangkrut. Ngerti nggak? Bayangin nggak, VOC itu misalnya sekarang kalau di level internasional kayak salah satu oligarki gitu ya. Oligarkinya Belanda itu namanya VOC, Force Indies Company, perusahaan dagang India Timur, menguasai Indonesia, sampai bangkrut gara-gara perang Diponegoro itu. Jadi beliau meninggalkan perbuatan yang layak dikenang. Dan dikenangnya indah Mas. Waktu dia dibilang, hei kita berunding yuk katanya. Oke, berunding. Kalau berunding nggak boleh bawa senjata. Ah siap katanya. Dalam hati dia udah tahu, gue mau ditipu nih. Tapi sebagai kesatria, dia datang tanpa senjata Mas. Begitu datang ke gedung pertemuan di Magelang, itu ada kursinya, ada pegangan kayunya. Dia akan ditangkap. Ditangkap. Si jenderal yang nangkapnya orang Belanda itu, dia tahu bahwa dia pengecut. Dalam sejarah dia akan dikenang sebagai tokoh pengecut. Coba baca cerita Diponegoro. Tapi sang Diponegoro karena datang mau berunding tidak bawa senjata, lalu ditangkap, dia tidak melawan. Karena dia yakin ini akan membuat sejarah sebagai dikenang sebagai orang mulia. Nah dalam cerita disebutkan pegangan kayunya itu diremet sama Diponegoro sampai rompal gitu. Ya kalau kata orang sekarang dia itu sakti. Dia bisa jebol rumah belakangnya itu untuk kabur dari serangan Belanda yang pertama. Nah itu Mas pertanyaannya, Anda mau dikenang seperti kapiten atau penggede Belanda yang nangkap Diponegoro? Sekarang dalam sejarah Belanda maupun sejarah Indonesia dikenang sebagai apa? Penipu, pengecut, nangkap orang tidak gentle.
ya kan? Mau menang perang tapi menangnya dengan cara curang. Nggak enak sekali, Mas. Itu anak cucunya malu sampai sekarang. Punya nenek moyang, tokoh hebat, tapi bisa menangkap Diponegoro dengan cara licik, curang, tidak jantan, tidak gentle. Nah, Anda mau dikenal sebagai apa, Mas Arta? Ya. Orang yang Kan pengennya ya. dikenangnya bermanfaat, mulia, terkenal jujurnya, terkenal benernya, dan sebagainya kan. Nah, itu maksud saya. Sejarah ini nanti akan ditulis, kalau seseorang memalsukan identitasnya, itu nanti di ujungnya akan dikenang sebagai yang, mohon maaf, buruk sekali, Pak. Lalu akan dikenang sebagai anak didik di bawah kita. Yang gawat kalau anak-anak didik berikutnya adalah mencontoh, lo beli jasa aja bisa, ngapain susah-susah kuliah. Kuliah aja sejadi-jadinya di mana, begitu mau lulus ke pasar pramuka, tinggal pesan. Ini bukan kisah dongeng, Mas. Istri saya itu menangani kasus jasa palsu segini tebelnya. Mandek di Kejaksaan Agung karena perkaranya nggak bisa dilanjutkan. Saya nggak usah ceritain detailnya kenapa nggak dilanjutkan ya. Nanti di podcast ini ribut. Ya. Beberapa kali Ibu sebagai Direktur Dikti dipanggil ke kepolisian untuk jadi saksi. Betul, Bapak itu ijazahnya palsu. Ya Ibu buka datanya. Coba misalnya kalau Mas punya ijazah dari Amerika. Ijazahnya kayaknya asli, beneran gitu. Cara membuktikan bahwa ini palsu gimana caranya? Ya, pinjam aja paspornya. Kamu kuliah tahun berapa? 810 sampai 85. Pinjam paspornya. Lihat, nggak ada keluar masuk Amerika, gimana ceritanya? Betul. Kalau Anda ke Malaysia kan harus cap, visa masuk, visa keluar, visa masuk, visa keluar. Paspornya nggak ada, berarti jelas beli. Sesimpel itu. Salah satu cara untuk mengecek palsu atau asli. Salah satunya yang paling gampang paspor kalau ijazahnya dari luar negeri. Nah, kita ini sebagai generasi yang sekarang masih hidup, Mas muda, saya sudah tua sekali, ini masih sangat muda dan sebagainya. Kita mau ninggalin apa? Ada kejadian hiruk pikuk seperti ini yang harusnya simple. Kalau saya ditanya orang, Pak, dengar-dengar Bapak lulusan ITB? Iya. S1 apa S2? S2, S1-nya saya IPB. Gitu. Serius? Angkatan berapa? Kan saya bisa nyebut. Saya masuk 85, selesai 87. Pembimbing saya Pak Profesor Matias Aruf, wali ya. Pembimbing langsungnya Pak Harsono Tarupraceka. Sama Pak Zulfikar, udah almarhum dua-duanya. Boleh lihat ijazahnya? Saya ambil aja di sini lihat. Ya. Rektornya waktu itu Pak siapa gitu. Ada foto saya, ada tanggal lahir, lalu kalau mau kurang kuat, nih foto lagi pelantikan, dihadiri mertua, dihadiri anak, dihadiri. Sesimpel itu. Kalau saya sampai menyewa pengacara, mengeluarkan duit miliaran, karena nggak mau memperlihatkan ijazah saya, kan jadi pertanyaan. Betul. Kok seribet itu gitu? Ada apa gitu? Orang malah makin bertanya-tanya, jangan-jangan memang nggak ada ijazahnya. Itu. Jadi ini sebetulnya urusan simpel, urusan tentang karakter. Dulu waktu Bapak yang sekarang diributkan ini naik jadi presiden, beliau membawa slogan revolusi mental. Saya karena tugas pekerjaan saya sering sekali berceramah ke seluruh Indonesia tentang karakter building, membangun karakter orang, kan berkaitan langsung dengan istilah revolusi mental, meskipun itu istilah orang kiri ya. Tapi ya sudah nggak apa-apa, anggap aja revolusi. Revolusi itu artinya perubahan drastis. Kalau evolution pelan-pelan kan. Kalau revolution itu drastis. Revolusi mental apa yang mau dirubah dari Indonesia? Dari malas jadi rajin. Jadi curang menjadi jujur. Dari penakut menjadi pemberani. Kan itu yang harusnya direvolusi. 2 periode lagi dia menjadi pemimpin. Saya sekarang bingung. Mana yang direvolusi? Koruptornya banyak. Dia sendiri seperti itu. Kalau ditanya nggak bertanggung jawab, mana ada sih pemimpin level di paling tinggi, bukan RT RW ya, ditanya tuh, ya jangan tanya saya, bagaimana sih? Itu tidak ngasih contoh, tidak mendidik, tidak melihatkan revolusi mental yang diasuh dan sebagainya. Ini sebagai contoh ya, kalau ada karakter misalnya, pandai, jujur, benar, berani, terampil, kreatif, udahlah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana nomor 1? Caranya yang paling gampang kan berani dibandingkan dengan benar. Betul. Berani dengan benar mana yang lebih penting? Berani. Berani dulu. Oke, berarti berani menang ya.
Benar coret kan? Berani dengan jujur. Jujur, Pak. Jujur naik. Berarti beraninya coret kan? Sekarang berani dengan pandai. Jujur dengan pandai. Jujur, Pak. Tetap jujur. Pandainya coret. Jujur dengan terampil. Jujur, Tetap Pak. jujur, terampil coret. Jujur dengan kreatif. Jujur, Pak. Jujur coret. Jujur nomor 1. Jujur nomor 1. Sekarang berani dengan benar. Jujur udah nggak ikut sekarang. Berani dengan benar. Berani. Tadi kan udah berani. Berani dengan, udah nggak dengan jujur sekarang. Berani dengan pandai. Tetap berani. Berani dengan terampil. Berani dengan kreatif. Berani. Oke, yang lain kalah. Berarti jujur nomor 1, berani nomor 2. Begitu diurutkan. Lalu benar dengan jujur. Oh, enggak, jujur udah lewat tadi. Benar dengan pandai. Benar. Terus benar dengan terampil. Benar dengan kreatif. Benar, berarti jujur, berani, benar. Begitu. Ini kalau ada 20 karakter dibandingkan pairing seperti itu sepasang-sepasang, terus yang sudah terpilih keluar di atas, akhirnya yang keluar itu jujur nomor 1. Kejujuran itu nomor 1. Honesty itu number 1 di seluruh dunia. Kalau Anda sudah nggak bisa jujur dengan apapun yang Anda kerjakan, Anda diketawain orang, shame on you. Anda sangat memalukan. Gitu. Nah, jadi urusan ijazah ini urusannya adalah dengan pendidikan karakter bangsa. Ini kasus yang berlarut-larut ini mau ngasih contoh sebagai apa? Betul, Pak. Coba, 10, 20, 30, 100 tahun lagi kalau ada orang mengenang tahun 2014 sampai 2024, coba apa coba? Kalau sekarang kita mengenang Pangeran Diponegoro ditangkap di Magelang 1825 dengan cara licik, diundang, datang, mau musyawarah judulnya, karena mau musyawarah, mau berunding, nggak boleh bawa senjata, dia taat, nggak bawa senjata, taruh di luar. Begitu datang, dikrek, tangkap. Sekarang yang terkenang sebagai tokoh mulia siapa? Yang nangkep apa yang ditangkap? Yang ditangkap. Pak Diponegoro itu, kalau baca sejarahnya ya, sadar dia waktu ditangkap tuh kalau mau ngelawan bisa. Wong kayu keras diremet hancur kok. Kalau mau, tapi dia nggak bagus. Kan saya datang judulnya mau berunding. Kalau ditangkap, kemudian saya ngelawan, ya pokoknya dikenangnya nggak enak. Saya mau dikenang sebagai orang mulia. Yang nangkep tahu juga bahwa dia berbuat licik. Dia sadar, ini gua akan dikenang sebagai orang licik sepanjang zaman. Nggak bisa diralat, Mas. Sejarah sudah terlanjur ditulis. Paham ya? Jadi ini soal ijazah ini harusnya diselesaikan dengan cepat oleh siapa? Oleh yang sekarang jadi presiden. Kan dia yang punya tampuk pimpinan. Dia bisa perintahkan hakimnya kah, jaksanya kah, pelakunya sendiri yang terlibat, cepat bereskan dengan cara yang paling terhormat. Tinggalkan sejarah bahwa peristiwa ini akan ditinggalkan sebagai contoh buruk yang tidak boleh diulang. Tidak boleh diulang lagi. Wong bupati ijazahnya palsu ditahan, lurah ijazahnya palsu ditahan, ini ketahuan sudah mulai kacau bahwa palsu. Salah satu gampang sekali untuk ngecek palsunya, Mas. Mas kuliah tahun berapa? 2017. Lulus 2021. Gelarnya apa? SPD. SPD. Kapan gelar SPD itu mulai dipakai? Lulus tahun berapa tadi? 2021. 2021. Gelar SPD itu kapan mulai dipakai? Saat mungkin bekerja ya, melamar ya, Pak. Iya, segera setelah lulus dipakai kan. Mungkin nggak dipakainya 10 tahun kemudian? Enggak. Kalau dipakainya 10 tahun kemudian jadi tanya-tanya. Lu lulus tahun 21 baru dipakai tahun 2041 misalnya. Nah ini kan lucu, Mas. Lulusnya 85 katanya, tapi gelar IR-nya itu baru dipakai tahun 2012, kurang lebih pada waktu saat mau pemilihan pilgub di Jakarta. Orang langsung nanya, selama ini ngapain aja? Katanya kerja dan sebagainya. Waktu kerja pasti pakai gelarnya. Nah, itu nggak usah lihat dokumen, dari kisah itu aja kejanggalan-kejanggalan mulai terkuak. Jadi sekali lagi, teman-teman sekalian, Bapak, Ibu yang dewasa, yang muda, dan sebagainya, persoalan ijazah ini betul-betul presiden buruk, meninggalkan pendidikan mental atau karakter yang buruk bagi bangsa ini. Dan kalau kita tidak ikut cawe-cawe, apalagi ada seorang pejabat yang nanya, ngapain sih ngeributin ijazah, apa pentingnya buat Indonesia? Masya Allah, Bapak bukan pejabat tinggi kalau ngomongnya seperti itu. Bapaknya namanya LBP singkatannya.
Apa pentingnya buat Indonesia? Lo penting sekali, ini soal moral dan etika, soal kejujuran yang dilanggar, kok Anda bilang apa pentingnya buat Indonesia? Amat sangat penting Bapak, untuk anak-anak muda, untuk generasi muda yang ingin terjun membangun negeri ini berlandaskan kejujuran dan kebenaran. Kalau Anda menganggap itu tidak penting, saya berharap Anda nggak ngomong lagi, atau saya menganggap Anda sesungguhnya tidak layak untuk bicara. Meskipun jabatan Anda tinggi, Anda kaya raya, tapi Anda nggak layak bicara seperti itu. Kejujuran dan kebenaran amat sangat penting untuk Indonesia, oleh karena itu harus dibahas, diselesaikan dengan tuntas oleh pemimpin yang sekarang sedang menjabat dengan secepat-cepatnya. Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Maklumat dari Prof. Aba ya, propagator kebaikan ya. Kita tidak membicarakan orangnya ya, tapi kita bicara tentang karakter dan sejarah Indonesia untuk masa yang akan datang, gitu ya. Dan ini terjadi di generasi kita, dan ini juga menjadi catatan untuk diri kita. Next, kita akan terus ya mengupdate video-video ini. Jangan pernah lelah untuk share video ini ya di channel ini, sesuai dengan arahan Prof. Aba, bisa menjadi kenang-kenangan ya, bentuk digital yang nanti bisa dimanfaatkan, walaupun nanti bisa saya dulu atau Prof. Aba yang nggak ada duluan, tapi ini menjadi sejarah juga ya, pengetahuan yang semoga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Insya Allah, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.